Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik saudara. Selamat pagi pada Anda semua. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita membahas materi mengenai proses. Ya, minggu yang lalu atau pekan yang lalu kita masih membahas proses untuk metode rata-rata. Hari ini insya Allah kita akan selesaikan untuk metode FIFO. Apakah cuaca hari ini berpengaruh dengan semangat Anda? Ya, karena saya pikir tadi di kelas itu sudah ada yang menunggu seperti Ferry, Dedi, Irwana, Sulistyo, ya. Kemudian Sonia. Ini kok tiba-tiba kelas hanya diisi oleh bangku-bangku kosong. Kemana ini? Sebelum saya masuk, saya tanya ke Ferry Sasongko, Dedi Irwana, kemudian Sulistyo, Sonia biasanya, kemudian Ferry Anugrah, ya, yang biasanya hadir. Kalau Afifa ini biasanya datang, tapi ini sudah selamit, ini belum datang. Kenapa, Mbak, Mas? Hujan tadi, Pak. Hujan, Pak. Kenapa, Mas? Hujan. Mau berangkat hujan tadi. Oh, daerah mana hujan? Di kampus ini cuma tadi jam-jam 9, kurang lebih jam 9 itu sempat hujan sebentar, tapi sekarang alhamdulillah sudah terang lagi. Oke. Gak apa-apa, saudara. Saya cuma tanya saja, saya pikir karena memang cuacanya ini nggak mendukung, artinya ini lebih enak di rumah atau di kos-kosan dengarkan Pak Pardi ngomong, kemudian sambil tiduran. Nanti kalau ketiduran ya nanti tinggal dilihat rekaman videonya di YouTube. Seperti itu, saudara. Sonia, kenapa Sonia? Kok kamu biasanya datang, kamu nggak datang, Son? Yang pertama gara-gara hujan, Pak. Terus tadi juga ada kuis matkul sebelumnya kan. Jadinya kalau mau berangkat ke kampus waktunya mepet gitu. Oh, begitu. Oke. Oh, kalau yang jam yang pertama tadi online? Iya, Pak. Selalu online. Oke. Oke, nggak apa-apa. Baik, saudara. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan untuk metode FIFO, ya, untuk penyusunan laporan harga pokok produksi, adakah yang ingin Anda tanyakan untuk metode rata-ratanya? Ada, saudara? Tidak ada. Oke, baik. Kita lanjutkan, saudara. Saya tampilkan dulu untuk materi yang ada di PPT, walaupun sama dengan yang saya kirimkan di file PDF-nya, ya, saudara, atau di file Word-nya sama, insya Allah. Cuma di sini tidak ada contoh soalnya yang di PPT. Ya, nanti kita langsung masuk ke contoh soal yang di file yang lain. Oke, minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai penyusunan harga pokok produksi untuk masing-masing departemen, ya, baik departemen 1 maupun departemen 2, terkait dengan bagaimana perlakuan terhadap produk dalam proses awal periode. Jadi sedikit saya mengulang, yang dimaksud dengan barang dalam proses awal periode ini merupakan barang dalam proses yang terjadi, ya, akibat, ya, barang tersebut atau proses produksi tersebut khususnya di bulan yang lalu itu belum selesai. Ya, jadi kalau kita produksi secara berkelanjutan namanya proses, itu tidak ada
memproduksi memproduksi, ada pesanan ataupun tidak ada pesanan, yang penting menghasilkan produk, ya. Jadi akhirnya melakukan proses produksinya. Ini adalah ciri dari perusahaan yang mengadopsi sistem proses, ya. Berbeda dengan pesanan. Pesanan dia akan bekerja jika ada pesanan yang masuk. Jika tidak ada, ya mereka nggak akan melakukan pembuatan produk. Nah, terkait dengan proses, ya, ada periode-periode yang umumnya digunakan, yaitu biasanya menggunakan bulan, yaitu bulan Januari, periode Januari, kemudian laporan di bulan Februari, maka itu merupakan laporan yang terjadi dari transaksi-transaksi atau proses produksi di bulan Februari. Nah, begitu, saudara. Nah, jika kita tadi saya mencontohkan ada dua periode, yaitu Januari Februari. Misalkan kita mulai melakukan proses produksi di bulan Januari, maka hasil akhir yang akan terjadi di bulan Februari tersebut adalah ada dua jenis, yaitu produk jadi, yaitu produk yang siap kita kirim ke departemen selanjutnya, kalau ini adalah departemen awal, atau bisa saja produk barang jadi yang siap untuk dipasarkan atau dijual. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa saja dalam proses produksi tersebut, ya, ada produk yang belum selesai menjadi barang jadi. Artinya produk ini masih diproses. Tetapi karena kita, ya, menganut atau kebijakan dalam perusahaan adalah laporannya per periode, per bulan misalkan, maka di akhir periode Januari tadi, barang yang masih proses ini statusnya adalah barang dalam proses awal. Dalam proses akhir. Mohon maaf. Ya, barang dalam proses akhir periode bulan Januari. Kemudian karena kita yang namanya produksi itu terus berjalan, ya. Ini karena proses tadi, saudara, sistem proses, ya. Maka di bulan Februari pun juga kita akan melanjutkan produksi barang-barang atau bahan-bahan yang sudah kita olah di bulan Januari lalu, yang statusnya adalah sampai dengan tanggal 31 atau tanggal 30 Januari statusnya masih dalam proses. Yaitu tadi saya menyebutnya dengan barang dalam proses akhir. Itu kalau di bulan Januari. Maka masuk ke bulan Februari, ya, bahan-bahan yang sudah masuk dalam produksi di bulan Januari kemarin, statusnya sekarang menjadi BDP awal, yaitu awal Februari. Bagi siapa? Ya bagi periode Februari tersebut. Sehingga saya sempat mengatakan di pertemuan kita pekan yang lalu, saya katakan BDP awal ini tidak perlu lagi dicatat ke dalam jurnal. Mengapa, Pak? Karena sudah dicatat di dalam bulan Januari. Dan ingat lagi, BDP akhir ini Januari, BDP akhir atau sekarang BDP awal Februari adalah sisa dari bahan yang diproduksi tetapi belum selesai. Misalkan kita memasukkan bahan baku 100 unit. Hasilnya adalah nanti akan menghasilkan 100 unit produk jadi. Tapi sampai dengan akhir Januari, yang jadi, yang betul-betul jadi itu hanya 80 unit. Maka yang 20 tadi, karena kita masukkan 100, jadi 80, yang 20-nya, ini yang disebut dengan BDP akhir periode. Kalau kita bicara bulan Januari, maka BDP akhir bulan Januari. Nah, begitu, saudara. Nah, BDP akhir ini, nilai 20 ini kan sudah tercatat pada saat perusahaan memasukkan bahan baku sebanyak 100 unit. Maka
Di bulan Februari ada berubah statusnya. Perubahan status ini karena berubahnya periode ya dari yang akhir Januari sekarang menjadi awal Februari, hanya berubah namanya saja, akan tetapi pencatatan jurnalnya tidak perlu dilakukan karena pastinya sudah dicatat di bulan Januari. Itu kemarin saya sempat menjelaskan itu sehingga saya ulangi lagi ya di awalan supaya Anda mengingat, oh begini ya, oke. Karena kita masih bicara mengenai BDP awal. Nah, kemudian bagaimana Pak perlakuannya BDP awal tersebut dalam menyusun laporan harga pokok produksi? Ada dua metode yang kita pakai, yaitu rata-rata tertimbang, yaitu average weighted average method, yaitu metode rata-rata tertimbang, dan yang kedua adalah metode first in first out atau masuk pertama keluar pertama. Pekan lalu kita sudah menyelesaikan metode rata-rata tertimbang, ya. Kata kunci dari metode rata-rata tertimbang adalah tidak membedakan antara BDP awal dengan biaya yang ditambahkan periode sekarang. Ya, maksudnya apa, saudara? Ada biaya yang berasal dari BDP akhir bulan lalu, kemudian sekarang menjadi BDP awal, ini melekat. Misalkan tadi 20 unit menjadi BDP akhir Januari, sekarang di Februari menjadi BDP awal. Nilai 20 unit ini pasti sudah ada melibatkan bahan bakunya berapa rupiah, tenaga kerja yang mengolahnya pun juga sudah terlibat. Ya, walaupun belum selesai, tapi dia bisa kita hitung. Misalkan gajinya adalah harian, maka dia sudah melakukan pengolahan bahan tersebut selama berapa hari, sudah bisa dihitung. Alat yang dipakai juga sudah dihitung, yaitu untuk BOP-nya. Nah, biaya-biaya yang berasal dari BDP akhir ini sekarang menjadi BDP awal, kemudian nanti akan bertemu dengan biaya yang ditambahkan di bulan Februari, karena bulan Februari kita akan produksi lagi. Misalkan setiap bulan 100, maka bulan Januari produksi 100, jadinya 80. 20 unitnya masuk kembali lagi di bulan Februari, tapi di bulan Februari pun kita akan memasukkan lagi 100 unit lagi. Nah, biaya yang melekat dari BDP awal dan yang ditambahkan periode ini untuk metode rata-rata tidak dibedakan. Termasuk barang jadinya pun juga tidak dibedakan. Nah, ini kemarin sudah saya jelaskan, termasuk bagaimana menghitung unit ekivalen untuk metode rata-rata. Sama seperti menghitung unit ekivalen materi kita di pertemuan sebelum mid semester kemarin. Oke, baik. Saya langsung lompat saja karena sebenarnya kata kuncinya tuh di sini, saudara, yaitu menghitung BDP harga per, atau biaya per unit atau cost per unit untuk setiap komponen, yaitu adalah BDP awal ditambah dengan biaya yang ditambahkan di periode sekarang dibagi unit ekivalen. Jadi tidak perlu dipisah-pisahkan. Oh, ini punyanya yang awal, kemudian yang sekarang, itu tidak. Semuanya dijadikan satu. Ini untuk metode rata-rata. Nah, bagaimana dengan metode FIFO? Kalau tadi metode rata-rata tidak membedakan, artinya dicampur semuanya menjadi satu, yaitu BDP awal ditambah dengan biaya yang ditambahkan. Sedangkan saudara, untuk metode FIFO, BDP awal dilaporkan terpisah dari produk bulan ini. Jadi kalau misalkan, ini ya ilustrasinya begini, saudara. Januari kita target 100 unit. Kita sudah masukkan 100 bahan baku, tetapi ternyata jadinya adalah cuma 80 tadi, seperti ilustrasi tadi. Maka 20 ya masuk ke bulan Februari. Di bulan Februari ternyata total barang jadi kita adalah 115. Kalau 115, Pak,
Kalau metode rata-rata ya sudah, barang jadi itu adalah barang jadi tanpa harus membedakan mana yang awal, mana yang akhir. Kalau metode FIFO tidak seperti itu, saudara. Barang jadinya pun juga diakui terpisah. Mana yang berasal dari BDP awal, mana yang berasal dari periode saat ini. Itu kata kuncinya di situ. Maka di sini saya menuliskan yang pertama, persediaan barang dalam proses awal dilaporkan terpisah. Jadi ada BDP awal sendiri, kemudian nanti ada yang berasal dari periode sekarang. Paham ya, sendiri ya, saudara? Jadi pahami dulu. Loh, kenapa, Pak? Karena konsepnya adalah FIFO. Masuk pertama, keluar pertama. Berarti BDP awal yang berasal dari BDP akhir bulan yang lalu, pastinya dia akan lebih dulu sudah masuk ke dalam pabrik dan sudah masuk ke dalam mesinnya misalkan. Nah, karena dia belum selesai, maka di bulan Februari selesaikan terlebih dahulu. Masuk pertama, dia harus keluarkan dikeluarkan pertama. Jadi masuk ke dalam mesin pertama kali, maka selesaikan dulu untuk mengakui adanya first out tadi, saudara. Jadi begitu pemahamannya. Nah, oleh karena itu biasanya akan ada penambahan biaya yang terjadi, ya. Nah, kemudian termasuk juga harga pokok produk jadi dipisah menjadi dua, yaitu yang berasal dari BDP awal dan berasal dari periode sekarang. Jadi ingat-ingat ada dua. BDP awal masuk yang berasal dari BDP akhir bulan sebelumnya diproses dulu sampai dengan selesai. Baru berikutnya perusahaan akan memasukkan produksi untuk bulan Februari. Jadi contoh bahan baku masuk 100 di bulan saudara di bulan Januari, kemudian ternyata selesai yang jadi hanya 80. Maka 20 masuk ke dalam bulan Februari. Maka di bulan Februari itu perusahaan harus menyelesaikan dulu untuk 20 unit tadi. Walaupun nanti hasil akhirnya adalah 115 unit yang selesai di bulan Februari tadi, berarti sebenarnya 20 unit berasal dari BDP awal atau akhir Januari, sisanya 95 unit adalah yang berasal dari periode sekarang. Itu perbedaannya. Nah, bagaimana Pak untuk menghitung unit ekuivalen? Ya, untuk menghitung unit ekuivalen produk jadi mohon dipahami saudara, kalau ada pernyataan produk jadi, ini adalah produk jadi keseluruhan, yaitu yang berasal dari BDP awal dan yang berasal dari periode sekarang. Jadi kalau di dalam soal atau di mana Anda menemukan produk jadi, oh berarti adalah barang jadi keseluruhan. Karena konsepnya adalah terpisah dan harus dipisahkan, maka dikurangi dulu dengan PBDP awal. PBDP awal ini selesai dulu. Barulah ketemu ya biaya unit yang berasal dari periode sekarang. Kemudian ditambah dengan PBDP awal kali tingkat penyelesaian yang diperlukan. Maksudnya apa, Pak? Contoh begini, saudara. Di bulan Januari yang lalu, kita memproduksi 100 unit bahan. Sampai dengan Januari selesai, yang jadi adalah 80 unit. Yang 20 maksud saya, yang 20 belum selesai. Nah, karena dia belum selesai, maka perlu ditambahkan biaya-biaya lainnya. Sebagai contoh, misalkan bahan bakunya di bulan Januari itu sudah 100%, maka nanti di bulan Februari kita tidak lagi membutuhkan bahan baku untuk menyelesaikan itu. Ya, maka di sini adalah
ditambah dengan PBDP awal kali tingkat penyelesaian yang diperlukan. Nah, karena kita sudah menggunakan 100% bahan, maka mana yang kurang? Contoh misalkan biaya konversinya di bulan lalu baru terserap 70%. Maka 30%-nya inilah harus ditambahkan di bulan Februari. Maka bahasanya adalah tingkat penyelesaian yang diperlukan, bukan tingkat penyelesaian yang sudah dinikmati. Kalau yang sudah dinikmati itu adalah yang sekarang ini. Kamu udah berapa persen? Oh, baru 70%. Berarti dia sudah menikmati 70%. Begitu, Saudara. Ya, baru nanti ditambahkan dengan BDP akhir kali tingkat penyelesaian yang sudah dinikmati. Mungkin kalau dengan kalimat seperti ini Anda belum ini, Saudara, belum menghayati, belum memahami betul. Nah, nanti kita lihat di contoh kita. Ya. Tapi di sini, Saudara, maksud saya apa? Rumus ini wajib Anda ingat-ingat dan pahami betul. Karena urutannya sudah jelas. Untuk menghitung unit ekuivalen. Nah, terakhir, di slide terakhir saya adalah bagaimana Pak untuk menghitung biaya per unitnya? Tapi sebelumnya dipahami dulu, setiap elemen harga pokok produk dalam proses awal tidak digabungkan dengan biaya yang terjadi dalam periode yang bersangkutan. Tadi saya bilang total biaya unit yang selesai yang jadi di bulan Februari itu 115. Oh, 20-nya berasal dari BDP awal. Pisahkan dulu. Jadi tidak boleh digabung. Itu yang pertama. Yang kedua, harga pokok BDP awal tidak perlu dipecah ke dalam setiap elemen biaya. Kalau kemarin di metode rata-rata kan kita menghitung cost per unitnya adalah biaya yang berasal dari BDP awal ditambah dengan biaya yang ditambahkan periode sekarang. Baru ketemu total biayanya dibagi unit ekuivalen, ketemulah cost per unit. Kan begitu, Saudara. Kalau di sini, di metode FIFO, maksud saya, ya di metode FIFO, biaya per unitnya dihitung hanya yang berasal dari periode saat ini saja. Ya, jadi kalau kita nanti menghitung cost per unitnya adalah berapa biayanya periode sekarang dibagi unit ekuivalen, didapatlah nilai cost per unit untuk masing-masing komponen. Nah, jadi yang saya cetak tebal ini adalah rumus yang wajib Anda kuasai. Ya, selesai kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah selesai. Nah, oke. Terima kasih. Baik. Ya, saya akan lanjut untuk contoh saja, Saudara. Ya, contoh. Pokok saya keluar dari ini share screen, harusnya langsung saja, yaitu contoh yang di file Word-nya. Tolong file Word-nya file Word Anda buka kembali. Ya, kita akan lihat bagaimana cara mengerjakan untuk metode FIFO. Kalau metode rata-rata imbang kemarin sudah saya bahas sampai dengan menyusun laporan harga pokok per produksi baik departemen 1 maupun departemen 2. Nah, sekarang metode FIFO. Nah, ini sama sebenarnya kalimat di atas seperti yang tadi saya tampilkan di PPT, saya tulis ulang lagi di sini supaya untuk memudahkan Anda. Ya, nah ini ada contoh. Coba dibaca dulu, ya. Dibaca dulu, kemudian kalau sudah dipahami, ya, kita akan kerjakan bersama-sama. Silakan dulu, Saudara. Dari soal ini kira-kira ada nggak yang membuat Anda bingung? Kemudian bagaimana cara kita untuk memahami supaya ini adalah informasi yang ada di Departemen 1 dan Departemen 2. Silakan, Saudara. Kalau ada yang mau ditanyakan. Dibahas dulu, kita cermati input dan output masing-masing departemen seharusnya sama. Oke.
Oke. Sudah bisa dipahami untuk soalnya ini? Ya. Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Coba Anda jumlahkan juga penjumlahannya apakah masing-masing departemen sudah betul atau masih ada yang salah. Sudah? Tidak ada yang mau ditanyakan? Kita bahas ya di departemen 1. Baik. Di departemen 1, ya di departemen 1 oke. Pak, maaf Pak. Oh, iya gimana Mbak Viva? Iya itu yang di yang di biaya produksi bulan ini yang departemen 1 itu aturan jumlahnya 27.968.000. Yang mana Mbak? Oh ini. 4 tambah 5 tambah 8 kan 17 Pak. Oke. Terus saya 28 ya. kenapa? Oke. Ya udah, Oh. nanti tinggal diperbaiki aja. Ya, oke. Mana lagi Mbak? Sebentar, ini saya oke, ini harusnya berapa Mbak? 27 juta ya? Begini Mbak Afifah? Iya Pak. Oke, baik. Sudah betul semua Pak penjumlahannya. Sudah, betul semua. Sebentar, saya oke, dia ngomong. Oke. Baik, sudah. Ya. Kita akan lihat untuk metode FIFO yang pertama, bahwa ada BDP awal 4.000, kemudian masuk proses produksi adalah 40.000, totalnya inputnya adalah 44.000. Kemudian yang diterima dari departemen itu artinya ini sama aja kalau misalnya bunyi kalimatnya adalah unit produk ditransfer ke departemen 2, 35.000. Oh, berarti ini output. Sehingga inputnya 44, outputnya 35.000 plus 9.000 masih dalam BDP akhir. Oh, berarti ini adalah output. Input dengan outputnya sama. Kemudian berikutnya adalah tingkat penyelesaian untuk bahan baku 100% dan biaya konversi adalah 40% di BDP awal, jadi periode sebelumnya. Sedangkan di sini untuk tingkat penyelesaian bahan baku dan biaya konversi untuk BDP akhir adalah bahan bakunya 100%, biaya konversinya adalah 60%. Ini untuk departemen 1. Sedangkan di departemen 2 adalah sebagai berikut. Produk dalam proses awal adalah 6.000, berarti inputnya adalah berasal dari BDP awal, diterima dari departemen saudara? Departemen 1 35.000, berarti totalnya adalah 41.000 unit. Kemudian yang selesai atau menjadi barang yang siap untuk dijual adalah 39.000, sedangkan sisanya sebagai BDP akhir adalah 2.000 unit, sehingga totalnya sama antara input dengan output adalah 41.000. Kemudian berikutnya adalah biaya yang melekat pada BDP awal.
Departemen 1 dari departemen sebelumnya tidak ada. Kenapa, Pak? Ya karena dia adalah departemen yang pertama, departemen mula-mula, berarti nggak akan ada dari departemen sebelumnya. Sedangkan dari departemen yang bersangkutan, BDP awal adalah ketemu masing-masing 1.400.000, 1.040.000, dan 1.111.000 untuk BOP dibebankan di departemen 1. Sedangkan di departemen 2, pasti yang membedakan adalah ini, saudara. Adanya informasi biaya produksi dari departemen sebelumnya. Ya, kenapa kok ini bisa terjadi? Nanti kita lihat di laporan terakhir, saudara. Ya, laporan di seksi yang terakhir yaitu pertanggungjawaban biaya. Ya, sedangkan biaya yang ditambahkan atau yang disebut dengan biaya produksi bulan ini adalah sebagai berikut. Anda bisa tadi sudah dikoreksi oleh Mbak Afifa, totalnya adalah 27 juta. Yang lainnya insya Allah betul, Pak. Oke. Ya, baik. Kita lihat cara pengerjaannya untuk metode FIFO Departemen 1 ini, saudara. Pertama adalah judul Anda tulis, saudara, sama ya harus detail. Anda membuat laporan apa? Oh, laporan harga pokok produksi Departemen 1. Tulis. Kemudian berikutnya adalah kita buat schedule kuantitas. Input ada 2, yaitu BDP awal dan masuk proses. Sedangkan outputnya adalah yang ditransfer ke Departemen 2 dan dalam BDP akhir, yaitu 9.000. Nah, bagaimana Pak cara untuk menghitung unit ekuivalennya? Tadi saya di dalam PPT sudah saya jelaskan, yaitu dikeluarkan dulu barang jadi yang berasal dari BDP awal. Jadi kalau kita barang jadi yang kita kirim ke Departemen 2 35.000 unit, sebenarnya di dalamnya terdiri dari 2 asal. Asal dari BDP awal dan berasal dari periode sekarang. Maka untuk menghitung unit ekuivalen, karena nanti unit ekuivalennya adalah biayanya dibagi dengan unit ekuivalen, dan biayanya itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk periode sekarang saja. Maka unit ekuivalennya pun juga unit ekuivalen untuk periode sekarang saja, gitu loh, saudara. Supaya apa, saudara? Supaya betul. Yang biayanya berasal dari periode sekarang, sedangkan yang unit ekuivalennya juga dari periode sekarang, sama-sama. Jangan Anda biayanya dari periode sekarang, tetapi unit ekuivalennya campuran dari periode sebelumnya juga. Nah, itu nggak boleh. Maka ini kita keluarkan dulu. 35.000 dibagi dengan 4.000, ketemulah unit dalam proses periode sekarang, yaitu 31.000 bahan baku dan 31.000 biaya konversi. Kemudian, karena tadi saya sudah cerita, saudara, BDP awal itu kan berasal dari periode yang lalu. Sudah menyerap bahan, sudah menyerap tenaga kerja, dan sudah menyerap BOP. Kekurangannya akan dilanjutkan di bulan Februari. Karena di sini, saudara, bahan baku kita tingkat penyelesaiannya BDP awal 100%, maka 100 dikurangi 100, berarti sudah terserap semua. Sehingga di bulan Februari ini kita tidak lagi menambahkan, ya, untuk bahan baku karena sudah terpenuhi semuanya. Maka di sini adalah 0. Sedangkan BDP awal untuk biaya konversi adalah apa, saudara? Baru terserap 40% di bulan Januari, saat ini harus di apa, saudara? Harus ditambahkan 60%. Sebentar, saudara. Oh, saya masih ini. Saya pikir recordingnya saya pause, saudara. Mohon maaf. Saya hanya untuk ngecek aja kok tiba-tiba kepikiran. Jangan-jangan saya rekam ini. Oke, saya lanjut. Mohon maaf. Ya. Kemudian berikutnya adalah, nah ini karena gampangnya begini. Baru menghabiskan 40%.
atau baru dibayarkan 40%. Yang sisanya 60% ditambahkan di periode saat ini. Begitu saudara caranya. Ya, cara memahaminya. Harus dikurangi. Nah, ini dia. Untuk BDP awal. Sedangkan BDP akhir tidak perlu. Karena memang itulah yang terjadi di periode sekarang. Kalau tingkat penyelesaiannya adalah 100%, ya tinggal kalikan 100%. Sedangkan kalau dia baru terserap 60%, ya kalikan 60%. Nah, demikian saudara. Sehingga inilah yang membedakan antara menghitung unit ekuivalen dengan metode rata-rata dan metode FIFO. Ini dia. Nah, kalau sudah didapatlah, Anda tinggal jumlahkan 31.000. Karena BDP awal untuk bahan baku sudah terserap di periode sebelumnya, maka di periode sekarang tidak perlu ditambahkan lagi, 0. Dan BDP akhirnya adalah 9.000 unit. Sedangkan biaya konversi, ya dari 31.000, dia baru kepake 40% di periode sebelumnya, sekarang tambahkan 60%, yaitu setara dengan 2.400 unit. Termasuk juga dengan BDP akhir, langsung 60% kali dengan 9.000, yaitu setara dengan 5.400 unit. Sehingga kalau di total unit ekuivalen, untuk bahan baku adalah 40.000, biaya konversi adalah 38.800. Sudah. Sampai di sini bisa dipahami, saudara? Bisa dipahami, saudara? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, baik. Oke, sebentar, saudara. Oke. Kalau ini sudah Anda pahami bagaimana menghitung unit ekuivalennya, maka kita masuk ke schedule yang ketiga, yaitu perhitungan biaya per unit. Konsep di dalam metode FIFO ini adalah BDP awal tidak masuk ke dalam perhitungan cost per unit. Oleh karena itu, saudara, kita hanya tahu bahwa di dalam BDP awal sebanyak 4.000 unit ini melekat biaya senilai 3.551.000. Pak, dapat dari mana itu, Pak? 3.551.000 itu adalah jumlah dari bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Total 3.551.000. Maka cukup ditulis saja, tetapi jangan diperhitungkan dalam perhitungan cost per unit. Mengapa, Pak? Ya tadi saya katakan, karena unit ekuivalennya hanyalah untuk ya yang berasal dari periode sekarang, maka total biaya yang diperhitungkannya pun hanya yang berasal dari periode sekarang. Sehingga biaya per unitnya adalah biaya per unit yang berasal dari periode sekarang. Oh gitu, saudara. Tapi dengan walaupun berasal dari periode sekarang, tetapi menjadi acuan harga atau cost per unitnya. Nah, tinggal ada bahan baku 14 juta dibagi 40.000. Kalau yang metode rata-rata kan bahan baku terdiri dari 2, BDP awal dan periode sekarang. Kalau ini tidak, semuanya yang berasal dari periode sekarang atau current period. Langsung dikalikan dengan unit ekuivalennya. Ketemu. Tetapi ingat, yang membedakan adalah walaupun di sini biaya per unitnya adalah berasal dari periode sekarang, tetapi total biayanya adalah total biaya keseluruhan. Ya, total biaya keseluruhan mulai dari BDP awal dan yang ditambahkan periode saat ini.
yaitu 31519 didapat dari mana? Yaitu 3551 tambah 14 juta tambah 5 juta 44 dan ditambah dengan 8.924.000. Inilah total biaya yang dibebankan. Tapi cost per unitnya hanya yang berasal dari periode saat ini. Nah, oke. Berikutnya, kalau sudah, kita akan memperhitungkan harga pokok produksi kita. Ingat, setiap produksi itu pasti akan menghasilkan ya tipe barang, yaitu barang jadi dan barang yang masih bertipe proses, artinya barang masih dalam proses. Ya, atau apa ya, dua jenis, dua tipe ya, mirip saja ya, yang penting ada paham. Artinya pasti akan berasal dari periode saat ini ya, dan juga akan berasal dari periode bulan lalu, yaitu yang masih melekat di BDP awal. Jadi saya ulangi, di dalam perhitungan harga pokok produksi ini akan ada dua asal atau dua jenis barang dulu, yaitu barang jadi dan barang yang masih dalam proses. Nah ini dia, saudara. Ini saya kalau mau saya ketuk enter 1 biar membedakan, nah ini dia. Ya, barang yang berasal dari barang yang menjadi barang jadi dan barang yang masih dalam proses. Kalau ngomongin susah banget, saudara. Mohon maaf. Ya. Nah, khusus untuk barang jadi, dia juga akan berasal dari dua. Asal dari bulan lalu yang menjadi BDP awal karena kita selesaikan dulu, dan yang masih yang berasal dari periode sekarang. Maka kalau Anda perhatikan di sini di unit ekuivalen kan jelas, saudara. Total barang jadinya 35.000 unit. Yang berasal dari BDP awal 4.000, yang berasal dari periode saat ini 31.000. Nah, ada dua. 4.000 BDP awal dan 31.000 current period. Total keseluruhannya 35.000 unit. Nah, berapakah harga 35.000 unit tersebut? Nah, inilah yang akan kita hitung. Yaitu, saudara, ya, harga pokok barang jadi. Nah, ini kalau mau saya tulis lebih detail adalah barang jadi berasal dari PBDP awal adalah 1. Berapa unit, berapa rupiahkah yang melekat di dalam BDP awal 4.000 tersebut? Pak, di soal itu Pak, nilainya adalah 3551 yang terdiri dari rinciannya ini. Nah, ini dia nih. 14, 1.040, 1.111. Jumlahkan semuanya ya, ini akan menjadi ya barang jadi yang melekat di BDP awal ditambah dengan kekurangan. Tadi saya sudah sering ngomong, Pak, BDP awal itu baru dikeluarkan biayanya untuk tenaga kerja dan BOP-nya adalah 40%. Maka 60%-nya dikeluarkan di periode sekarang. Nah, ini nilai 60% ini adalah sebenarnya 100 dikurangi 40%. Demikian juga sama, 100 dikurangi dengan 40%. Dikali dengan unit dalam BDP awal, dikali dengan cost. Ketemulah totalnya adalah 4.415.000. Ini adalah nilai. Ya, 4.415.000 adalah nilai barang jadi yang berasal dari bulan lalu yang statusnya BDP akhir sekarang menjadi BDP awal. Paham ya? Jadi begini caranya. Kalau metode rata-rata kan udah langsung kalikan aja. 35.000 unit dikali dengan cost per unitnya 710. Beres. Kalau di sini tidak. Caranya adalah demikian. Sedangkan yang berasal dari bulan sekarang hanya 31.000. Langsung dikalikan cost per unitnya. Nah, ini bedanya, saudara. Ya, ini bedanya. Sehingga kalau ditanya berapakah cost
Barang jadi yang ditransfer ke Departemen 2, 26.425.000. Ini adalah barang jadi yang kita transfer ke Departemen 2 secara rupiahnya atau secara nominal rupiahnya adalah 26.425.000, tetapi secara per unit unit bahannya atau barangnya adalah tetap 35.000, yaitu 4.000 dari BDP awal dan 31.000 berasal dari current period atau periode sekarang. Ya, dan yang terakhir adalah BDP akhir. Ini tidak jauh berbeda dengan apa yang Anda sudah pelajari sebelumnya, yaitu tinggal bahan baku tenaga kerja overhead dikali, yaitu unit BDP akhir dikali dengan tingkat penyelesaian dikali dengan cost per unitnya. Untuk bahan baku 350, tenaga kerja adalah 130, dan BOP adalah 230. Sehingga BDP akhir totalnya adalah 5.094.000, yang nanti ini 5.094.000 akan menjadi BDP awal di bulan depan. Nah, sehingga total biaya yang kita pertanggungjawabkan 31519 sama dengan yang di schedule sebelumnya. Nah, ini sama. Tuh, ya kan? Itulah cara mengerjakan atau menyusun laporan harga pokok produksi Departemen 1 metode FIFO. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Atau saya tunjukkan, kemudian Anda renungkan. Sebelum Anda nanti, ya, ini kalau misalkan saya kembalikan, nah ini dia. Satu tampilan saja. Nah ini mungkin oke. Terutama yang schedule ketiga dan schedule keempat. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan dulu. Ya, saya kasih waktu 2 menit untuk Anda meresapi. Silakan. Kalau ada yang mau tanyakan, tanyakan. Ada yang mau ditanyakan, saudara? Sudah mengerti? Bisa dipahami, saudara? Coba. Bisa ya? Oke, baik. Kalau bisa, saya lanjutkan. Untuk Departemen 2. Pak, tanya deh Pak, jurnalnya bagaimana Pak? Ya, jurnalnya cuma ini aja, saudara nih. Nih. Yaitu 14 juta, 5 juta 44 dan 8924. Jurnalnya ada debit persediaan barang dalam proses Departemen 1, kreditnya persediaan bahan 14 juta, utang gaji dan upah 5 juta 44.000 dan BOP dibebankan 8 juta 924.000.
Ini adalah jurnal untuk mencatat penambahan biaya produksi di Departemen 1. Kemudian jurnal untuk mencatat biaya atau barang jadi yang dikirim ke Departemen 2 adalah debit persediaan barang dalam proses Departemen 2, kreditnya adalah persediaan barang dalam proses Departemen 1, totalnya 26.425.000. Itu dia jurnalnya, saudara. Metode FIFO dan metode rata-rata sama saja jurnalnya. Yang penting Anda tahu saya akan mencatatnya untuk periode kapan. Itu yang terpenting. Oke, baik. Berikutnya, untuk Departemen 2. Di dalam contoh ini tidak ada tambahan unit di Departemen 2, saudara. Sehingga tidak perlu disesuaikan. Khususnya yaitu untuk apa, saudara? Untuk yang melekat di dalam BDP awal. Oke. BDP awal, kemudian produk diterima dari Departemen 1, ya, didapat 35.000, totalnya adalah 41, kemudian barang jadinya adalah 39, BDP akhirnya 2.000, ketemu 41.000 antara input dengan output sudah klop. Kemudian bagaimana menghitung unit ekuivalen? Sama caranya dengan yang di Departemen 1, yaitu 39.000 ini dikeluarkan dulu barang jadi yang berasal dari BDP awal, yaitu 6.000, sehingga total barang jadi periode sekarang atau current period adalah 33.000 unit. Ditambah dengan BDP awal yang masih kurang, ya, untuk bahan baku 0, sedangkan untuk biaya konversi masih 80%-nya, karena baru terserap 20% di bulan sebelumnya. Sedangkan BDP akhir sama, bahan bakunya adalah 1%, maka semuanya langsung kita tambahkan. Sedangkan yang biaya konversinya baru terserap 30%, maka 30%-nya langsung kita tambahkan. Sehingga totalnya adalah unit ekuivalen untuk bahan baku adalah 35.000, sedangkan unit ekuivalen untuk biaya konversi adalah 38.400. Kemudian cara kita untuk menghitung, ya, menghitung cost per unit adalah BDP awal tidak perlu lagi diperhitungkan, tetapi yang kita perhitungkan hanyalah harga pokok dari Departemen 1. Ya, harga pokok dari produksi dari Departemen 1 yaitu 26.425, lihat di laporan sebelumnya, dibagi dengan unit ekuivalennya dari Departemen 1 adalah 35.000. Pak, kalau misalnya ada tambahan unit, maka yang akan berpengaruh adalah tambahan unitnya adalah di sini nanti, saudara. Ya, tambahan unit di bawah sini, misalkan adanya tambahan unit, ya, sorry, maaf. Nah, ini misalkan, ya, tambahan unit, ya, tidak kok ya, unit. Nah, ini berapa tambahan unitnya? Misalkan 5.000. Nah, pengaruhnya di sini, saudara. Sedangkan cost-nya tidak, sehingga nanti akan mempengaruhi cost per unit untuk yang kita terima dari Departemen 1. Ini contoh saja, saudara. Ya, ini tidak saya, karena saya memberikan contohnya tidak ada tambahan unit. Oke. Kemudian biaya produksi, ingat, hanya yang berasal dari periode sekarang. Lihat di soal. 7.296.000 untuk tenaga kerja dan BOP-nya adalah 4.224.000. Dibagi dengan unit ekuivalen masing-masing, yaitu 35.000 dan 38.400. Sehingga ketemulah nilai cost per unitnya. Ya, cost per unitnya. Oke. Sudah? Nah, ketemu, kemudian langsung dijumlahkan total biaya, kemudian cost per unitnya juga Anda jumlahkan, ketemulah 1.255. Nah, yang perlu Anda hati-hati adalah perhitungan harga pokok produksi, karena sebetulnya logikanya sama, saudara. Asalnya adalah BDP awal dan periode sekarang. Itu saja sudah yang harus Anda pahami. Kemudian barang jadi itu berasal dari BDP awal dan periode sekarang, sedangkan selain barang jadi ada juga barang dalam proses. Nah, coba diresapi dulu untuk
apa namanya, saudara, di perhitungan biaya per unit ya yang nampak ini, saudara. Ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan Anda tanyakan. Ya. Ada yang ditanyakan, saudara? Pak, izin mau nanya. Oke, Afifah. Silakan Mbak Afifah, tanya apa? Mudah-mudahan saya bisa menjawab ya. Yang bisa lah Pak pasti. Yang harga pokok PBDP awal yang 80% itu dari 100% dikurang 20% bukan Pak? Yang mana dulu? Yang ini? Ini nih harga pokok, Ini? iya Iya, betul. PBDP awal. Betul. Dari ini, Mbak. Pokoknya dari ada kata kuncinya adalah BDP awal. Kan 20% itu disoalkan baru terserap 20%. Ya kan? Coba kita lihat soal. Soalnya di atasnya, nah ini dia. Nah ini, Mbak. Biaya konversi baru menggunakan 20% di BDP di periode sebelumnya. Maka di periode sekarang kita tinggal tambahkan 80%-nya. Ya, gitu ya, Mbak ya. Oke Pak, makasih. Oke. Yang lainnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, jadi sebenarnya untuk kita memahami laporan ini, saudara, Anda pokoknya bayangkan atau Anda logikanya begini. Barang jadi itu ada dua. Barang jadi yang berasal dari periode kemarin dan barang jadi yang berasal dari periode saat ini. Kalau departemen 2 loh, saudara, departemen 2. Kalau departemen 1 juga sama ya, saya jadi lupa. Departemen 1 juga sama, ya. Jadi departemen 1 dan departemen 2, cara melihat barang jadinya itu adalah barang jadi yang berasal dari bulan lalu, yang masih proses bulan lalu belum selesai, kemudian kita selesaikan, kemudian yang berasal dari periode sekarang. Itu saja yang harus Anda pahami. Kemudian, sebelum Anda pahami itu, Anda juga harus tahu, di dalam perhitungan harga pokok produksi ini, ya di langkah keempat, kita akan melaporkan satu, barang jadinya berapa, dan dua, melaporkan berapakah yang masih dalam proses produksi akhir. Ini lihat, barang jadi, ini loh kata kuncinya di sini. Sebagai barang jadi, ini saya caps lock aja kata kuncinya. Nah, ini dia. Dan yang kedua adalah ini, yang masih dalam proses akhir. Nah, ini dia. Nanti kalau ini saya share kepada Anda, ini loh, ingat-ingat. Barang jadi dan BDP akhir. Itu di laporan keempat selalu itu yang akan kita laporkan. Kemudian, kalau Anda sudah paham itu, Anda juga harus berpikir bahwa barang jadi itu berasal dari dua. Asalnya dua, yaitu barang jadi yang berasal dari BDP awal. Kenapa kok Pak? Karena BDP awal ini sudah masuk ke dalam proses produksi, tapi belum selesai. Selesaikan dulu. Sedangkan yang kedua adalah barang jadi yang berasal dari periode ini. Karena kalau itu udah selesai, nggak mungkin kita nganggur, udah selesai. Enggak, kita akan produksi lagi. Kita tambahkan biaya yang ada di yang berasal dari bulan ini. Maka
inilah totalnya. 39.000 adalah 33.000 biaya produksi atau barang jadi yang berasal dari bulan ini, dan 6.000 adalah yang berasal dari BDP awal. Nah, sedangkan BDP akhir, ingat BDP akhir itu karena kita menerima barang dan menerima rupiahnya, jadi setiap unit atau barang tadi melekat rupiahnya, maka pasti ada yang dari departemen 1 itu juga belum selesai. Itu saudara. Karena kita produksi, terima dari departemen 1, kemudian kita produksi, bisa saja saudara, dari BDP akhir itu, di dalamnya ada yang berasal dari departemen 1 yang belum selesai juga. Nah, maka harus kita hitung, yaitu harga pokok dari departemen 1 dan tambahan-tambahan biaya lainnya, yaitu bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Inilah yang membedakan. Tapi yang terpenting adalah Anda paham cara mengerjakannya ini. Nah, ini kalau saya kecilkan dulu ya, saya kecilkan lagi. Oke, saya kecilkan aja biar satu tampilan, ya walaupun terlalu kecil Pak, aduh terlalu kecil. Nah ini aja 70%, nah ini dia. Ini saya naikkan, nah ini dia, supaya Anda bisa membedakan. Begitu saudara. Oke, bisa dipahami? Kalau bisa dipahami, ada yang mau tanyakan tidak? Mudah-mudahan Anda yakin bisa, ya, betul dengan yang sudah Anda katakan. Kalau tidak ada, saya akhiri penjelasan saya, karena saya akan masuk kepada tes. Waduh, tes ini. Masih ada 1 jam. Loh kok dadaan Pak? Nggak apa-apa. Ya, nanti saya akan kasih soalnya, kemudian nanti kita akan bahas pekerjaan tes Anda hari ini, yaitu pada pertemuan berikutnya, yaitu hari Jumat insya Allah. Oke, saya akan siapkan, ya saya stop dulu untuk rekaman ini, ya terima kasih ya atas partisipasi Anda hari ini, ya kita akhiri untuk penjelasan teorinya atau penjelasan materi kita. Nanti kita akan lanjutkan ke tes yang harus Anda kerjakan.